Ada kalimat yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kalimat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana siang ini Allah masih memberikan rangkaian nikmat yang tak terkira nilainya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada Jumat ini kita sama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita dalam kerangka ta'abudan lillah, ibadah kepada Allah. Harapan dan doa semoga rangkaian ibadah kita pada Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi yang kita cintai. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita adalah termasuk kepada umatnya yang diberikan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulia, yang telah mencurahkan seluruh energinya, kekuatannya, tenaganya, pikirannya demi tegaknya dinul Islam. Dan alhamdulillah dinul Islam masih kokoh, masih kuat di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Begitu juga seterusnya sampai Allah hancurkan dunia ini dengan kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Fakir selalu senantiasa mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan jemaah yang dimuliakan Allah. Marilah kita selalu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul bertakwa, dan janganlah sampai meninggal dunia sebelum dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, begitu hebat, begitu dahsyatnya peranan kehidupan hari ini yang kita jalani. Berbagai macam persoalan kehidupan, baik problem, masalah di dalam diri kita atau pribadi kita, atau kita secara privat dengan manusia maupun dengan Allah, problematika kita dengan keluarga, problematika kita secara ekonomi, problematika kita di dalam keluarga besar, bertetangga, bahkan bernegara, semua ini hari ini sedang dalam problematika atau dalam masalah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dijamin tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir pada Jumat yang berbahagia ini, tidak ada di antara kita kecuali pasti hari ini sedang menghadapi ujian, goncangan dan cobaan dalam kehidupan ini. Baik itu goncangan secara ekonomi pasca kita menghadapi ujian virus yang Allah turunkan ke muka bumi ini, dan juga fitnah-fitnah yang mengikuti ujian virus ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semua yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini, yang kita rasakan di dalam hati kita, yang menjadi tekanan di dalam pikiran kita, semua itu adalah rangkaian ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, setinggi apapun IQ yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak akan mampu memberikan solusi kepada kita terhadap setiap tekanan kehidupan yang hari ini menghampiri kita. Tidak akan mampu memberikan solusi. Apa yang mampu memberikan solusi bagi kita dan kehidupan kita, sehingga semua yang kita hadapi ini hanyalah ujian dari Allah, supaya kita lulus menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, beriman, yang terus istiqomah dalam beramal soleh dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini diperkuat Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu surat Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun
Iman itu tidak mengaku-ngaku. Iman itu butuh proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kenapa Allah menguji iman seseorang supaya kelihatan mana orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan mana orang yang berbohong dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Begitu juga kata Allah, orang-orang terdahulu sebelum kita, bahkan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ribuan tahun yang lalu, belasan abad yang lalu, mereka juga menghadapi sama persis seperti apa yang kita rasakan hari ini. Tekanan batin, pemikiran, ujian, kehidupan, secara ekonomi, secara politik pun kita umat Islam hari ini semua hari ini kita di bawah tekanan. Namun orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses adalah dia yang mampu selalu senantiasa istiqomah dengan imannya, dengan ketaatannya, dengan amal-amalnya sampai Allah menentukan kullu nafsin za'iqatul maut. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah sampai Allah memanggilnya. Dia tetap berpegang teguh dengan iman dan ketaatannya kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini yang rapuh imannya, yang lemah imannya, yang singkat pemikirannya tentang nikmatnya kehidupan akhirat, dia akan galau menghadapi berbagai macam goncangan kehidupan, akan takut menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lemah imannya akan melampiaskan keresahannya, akan melampiaskan persoalan yang dihadapi kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi hari ini di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kenapa kita tidak terlepas dari satu problem kepada solusi? Namun realita yang terjadi hari ini adalah dari satu problem kepada problem kedua, kemudian problem ketiga, seterusnya ini terjadi, tidak ada solusi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena rendahnya nilai-nilai iman dan takwa di dalam diri kita. Maka hari ini inilah yang mesti kita rebut kembali, kita ambil kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan big opportunity bagi kita, peluang yang besar bagi kita supaya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita sempurnakan dengan kita memperkokoh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita. Maka di sini insya Allah tidak ada persoalan yang besar sebesar apapun, sebesar gunung pun persoalan yang kita hadapi, niscaya Allah akan memberikan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, begitu juga dengan orang-orang sebelum kalian, imannya, kehidupannya juga akan diuji oleh Allah, sehingga terlihat mana orang yang betul imannya dan orang yang berbohong. Kita melihat bagaimana di dalam Al-Quran yang agung Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau dengan kekokohan beliau, dengan ketaatan, kesempurnaan imannya, ketika itu orang menyembah berhala, beliau tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Beliau malah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang ketika itu, sehingga beliau demi kekuatan keimanannya, keyakinannya kepada Allah, beliau harus dibakar hidup-hidup ketika itu. Apakah ketika itu imannya rontok, imannya surut, imannya lemah? Tidak, saudara yang dimuliakan Allah. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam justru semakin mantap imannya kepada Allah, semakin keyakinannya berapi-api kepada Allah dengan wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, nabi yang paling ganteng, nabi yang Allah sempurnakan bentuk fisiknya, namun beliau tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala, yaitu
beliau digoda untuk berzina, untuk bermaksiat, untuk melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Namun bagaimana sikap Nabi Yusuf yang gagah, yang ganteng itu? Beliau mengatakan, "Oh, ini akhafullah." Aku takut kepada Allah. Inilah sikapnya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Namun hari ini kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan kita. Bukannya kita malah semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, namun justru kita menyempurnakan persoalan kita yang kita hadapi hari ini dengan berbagai macam rangkaian kemaksiatan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kita lakukan hari ini. Sehingga Allah tidak pernah mengangkat setiap problematika yang kita hadapi. Tidak pernah Allah mengangkat, justru Allah menambahnya. Dan juga kita dilarutkan dengan kemaksiatan yang lain terus menerus. Dan ini adalah orang-orang yang celaka. Apabila dia mati di dalam keadaan seperti ini, Allah uji dia, Allah berikan penderitaan, cobaan dan berbagai macam goncangan dalam kehidupannya. Namun justru dia bersikap tidak kembali kepada Allah. Dia bersikap menambah persoalan yang baru, menambah maksiat yang baru untuk menghilangkan maksiat yang telah banyak sebelumnya. Maka ini adalah orang-orang yang celaka. Maka sebelum ajal datang menjemput kita, sebelum malaikat mau menghampiri kita, sebagaimana kemarin kita melihat seorang artis yang terkenal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sejenak seketika sebelumnya dia berbahagia, sebelumnya dia merasa happy, menikmati perjalanannya. Namun siapa yang tahu, saudara yang dimuliakan Allah, tiba-tiba Allah sudah memanggilnya, sudah datang waktunya, walaupun ketika itu tiba-tiba. Dan ini tidak mungkin akan luput juga dari kita. Allah berhak, Allah punya kekuatan. Allah adalah raja kita, raja di raja, yang menguasai as-samawati wal ardh, yang menguasai langit dan bumi, yang mampu bebas kapanpun mencabut nyawa kita. Maka apa persiapan kita? Apa amal-amal yang telah kita siapkan? Jangan sampai barisan maksiat yang kita kumpulkan yang akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah juga menceritakan kepada kita bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang Allah berikan kekayaan, Allah berikan anak-anak, Allah berikan istri yang cantik. Beliau Allah berikan kemewahan. Namun ketika itu Nabi Ayub alaihissalam dia tetap taat kepada Allah, tidak mengingkari perintah-perintah Allah. Beliau berzikir terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah memuji beliau, Allah angkat seluruh hartanya, Allah bakar kebun-kebunnya, semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya semua meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya pergi meninggalkannya. Belum lagi itu selesai, Allah berikan penyakit. 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam beliau menderita penyakit yang sangat sakit. Kalau hari ini kita sakit gigi, menangis-nangis, merengek-rengek, bayangkan Nabi Ayub sakitnya luar biasa. Seluruh tubuhnya digerogoki, ulat-ulat pun itu sakitnya. Betapa hebatnya saudara yang dimuliakan Allah. Hari ini Allah berikan kita sakit-sakit kecil, sakit-sakit yang Allah menginginkan supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar kecuali kita kembali kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bergantung kepada sangkaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam kelompok, aku pun mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan,
maka aku datang kepadanya dengan berlari. Masya Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Melalui hadis qudsi ini, ukuran takaran yang paling rendah adalah jengkal, kemudian hasta, yang paling besar adalah depa. Ini ukuran takaran yang paling singkat yang kita ketahui. Satu jengkal, bayangkan kalau kita kembali kepada Allah satu jengkal saja, maka Allah datang kepada kita satu hasta. Artinya berkali lipat daripada ikhtiar kita untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul juga mengatakan, aku sesuai dengan persangkaan hamba-Mu kepadaku. Bagaimana hari ini persangkaan kita kepada Allah? Jika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita hadapi hari ini adalah ujian dari Allah supaya kita sukses dengan iman dan takwa, dan ibadah-ibadah kita, ketaatan-ketaatan kita, pembelaan kita terhadap agama kita. Maka disinilah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika kita tidak yakin kepada Allah dengan segala yang kita hadapi hari ini, pasti akan ada jalan keluarnya. Maka itulah yang akan Allah berikan dan sempurnakan kepada kita. Maka hadis qudsi ini memberi stimulus kepada kita supaya kita yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita yakin kepada Allah, Allah terima amal kita, Allah akan keluarkan kita dengan berbagai macam persoalan kita hari ini. Maka keyakinan kita itu akan berbuah solusi. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini manusia memberikan jaminan kepada kita, memberikan iming-imingan kepada kita, maka jangan pernah percaya kepada manusia. Niscaya kita akan kecewa. Tapi jika kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla, kita serahkan kepada Allah untuk segala beban hidup yang kita hadapi hari ini, maka yakinlah saudara yang dimuliakan Allah, pasti akan ada solusi dari Allah, solusi terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan makhraj, jalan keluar kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Kuncinya adalah ketakwaan, keimanan tadi. Apakah iman kita kuat menghadapi segala macam rentetan ujian kehidupan, atau justru iman kita lemah sehingga ujian yang satu belum selesai, maksiat yang lain kita kerjakan, sehingga kita terlarut dalam berbagai macam persoalan yang tidak akan pernah ada solusinya. Maka solusi terbaik adalah kembali kepada Allah, back to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala karimun malikun rahim.